Kemarin ketika saya nge-review Asus ROG Phone 2 dan saya cuma tes di PUBG, banyak yang komplain, masa RAM 12 GB cuman main PUBG, main Honkai Impact 3 dong. Nah, sekarang ini di sini sudah ada iPhone 11 Pro Max yang RAM-nya 4 GB. Dan untuk iPhone 11 Pro Max ini di sistem grafik settingnya Honkai Impact 3, dia dapat di nomor 3. Jadi rekomendasinya itu nomor 3. Tapi sekarang kita nggak akan membahas ini dan kita juga nggak akan membahas ROG Phone. Yang akan kita bahas adalah HP yang harganya cuman 1 jutaan, tapi dia juga memiliki rekomendasi sistem grafik setting yang sama dengan iPhone 11 Pro Max. HP apakah ini? Kalau dari sini sih sebenarnya kalian udah tahu ya, karena ini adalah slogannya Docomo, Docomo, teman baikku. Teman baikku. Hai Andika, guys di sini selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan kesimpulan video ini intinya kalau kalian punya uang 1 jutaan, udah lebih baik kalian beli HP ini aja, nggak usah beli HP yang lain. Karena menurut saya HP ini itu bener-bener worth it di harga 1 juta. HP apa sih ini? Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, nama HP ini adalah LG V20 Pro atau V20 Pro. Dan dia dikeluarkan pada tahun 2016. Cuman untuk LG V20 Pro ini nggak masuk ke Indonesia. Mungkin yang sering kalian dengar adalah LG V20 tanpa Pro. Dan dulu ya 2016 saya research tadi harga PO-nya itu 9,5 juta di tahun 2016. Dan di tahun itu LG mengklaim kalau LG V20 ini adalah Android pertama, HP pertama yang menggunakan Android Nougat atau Android 7.0. Dan HP ini ketika datang memang Android 7.0, tapi untuk supportnya dia bisa diupdate sampai 8.0 atau Oreo. Apa perbedaannya HP LG V20 Pro ini dan juga V20 biasa yang masuk ke Indonesia? Bedanya hanyalah di screen size ya. Jadi kalau misalkan V20 itu lebih besar 5,7 inch, tapi kalau LG V20 Pro ini 5,2 inch. Tapi perbedaan lain yang satu lagi yang menurut saya cukup penting, kalau LG V20 itu nggak punya water resistance IPX67. Kalau ini udah punya IPX67 dan dia juga sudah memiliki sertifikasi military standard 810G untuk water dust, kemudian shock dust dan fitur-fitur lain dari 810G military standard. Kemudian selain ini adalah HP pertama yang menggunakan OS Android 7.0 atau Nougat pada tahun 2016 dulu. LG juga mengklaim kalau ini adalah HP pertama yang menggunakan chip dari Hi-Fi DAC atau chip audio untuk mengubah file audio 16 bit ke 32 bit, jadi suaranya itu bakalan lebih terdengar enak. Dan memang di sini ada logo dari Bang & Olufsen. Kalau kalian nggak tahu, Bang & Olufsen itu adalah brand audio yang sudah sekitar 90 tahun dan biasanya itu ada di laptop XP. Dan nanti akan kita buktikan bagaimana kualitas audionya. Pertama kita bahas dulu aja dari segi desain. Dari segi desain, sekarang berarti 2020 udah umurnya 4 tahun dan menurut saya desainnya ini masih nggak tertinggal. Jadi desainnya ini masih terlihat bagus banget. Dan yang ini adalah warnanya titanium ya. Ada 3 warna, jadi ada gold, pink, dan titanium untuk LG V20 baik LG V20 Pro. Nah, karena yang ini sudah di-seal dengan IPX67, jadi dia itu lebih solid ya. Di bagian belakangnya ini menggunakan aluminium dan layarnya ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Kalau LG V20 itu kalau nggak salah Corning Gorilla Glass 4. Dan saya beli HP ini tuh bekas, yang harganya saya beli dengan harga 1.100.000 dan link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Tapi meskipun bekas, kalau kalian lihat kondisinya itu seperti baru ya. Jadi nggak ada lecet pemakaian, baret-baret hampir nggak ada. Jadi bener-bener kayak baru. Mungkin di Jepang sana HP ini tuh HP yang gagal dijual atau gimana, karena bener-bener kayak nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Jadi bener-bener flawless, tombol-tombolnya itu juga masih tactile. Ngomong-ngomong soal tombol, kita bahas untuk apa aja di bagian sisinya ya. Jadi di bagian atas itu ada sensor infrared yang bisa kalian gunakan sebagai remote. Jadi kalau misalkan remote TV atau remote AC kalian hilang, ada aplikasi bawaan dari LG yang namanya, pokoknya remote lah, apa gitu aplikasinya namanya. Dan kemarin juga sudah saya coba di TV saya yang mereknya Samsung, bukan LG. Itu bisa, jadi remote ini bisa digunakan untuk remote universal, sama seperti di HP Xiaomi dan juga Oppo kalau nggak salah, cuman saya lupa serinya. Kemudian di bagian atasnya lagi juga ada mikrofon
Di bagian kanan ada slot untuk micro SD dan juga SIM card. Kemarin banyak yang tanya, "Bang, kalau HP dari Docomo teman baikku ini bisa digunakan untuk telepon atau cek pulsa nggak sih?" Jawabannya bisa ya. Entah nanti tanggal 18 April ketika blocking IMEI itu sudah berjalan, apakah bisa atau enggak. Jujur saya kurang tahu karena saya nggak terlalu mengikuti. Tapi untuk sementara ini sampai saat ini bisa, dan di sini juga saya sudah gunakan SIM card saya yaitu AM3, dan kalau kalian nggak bertanya langsung aja kita cek untuk cek pulsa dan juga telepon ya. Nah ini kalau kalian lihat, sebentar saya dekatkan dulu ya. Nah, itu kan ada pulsa dan juga ada providernya Indosat dan kredit limit 600.000. Kalau kalian, "Bang, pulsanya banyak banget," kalian kutip itu kredit limit, itu namanya utang atau pasca bayar. Jadi pulsa saya nggak banyak banget kok. Oke, kemudian lanjut di bagian bawah. Di bagian bawahnya ada jack 3,5 mm, dan dengan jack ini ya kalian bisa menggunakan antena dari Docomo, tapi kayaknya nggak bisa digunakan di Indonesia. Tapi kalian bisa menggunakan chipset DAC yang hi-fi tadi atau high fidelity, atau suaranya itu bakalan menjadi 32 bit. Pokoknya kalian memutar musik di HP ini tuh bakalan lebih kerasa nyaman gara-gara teknologi DAC dan juga disertifikasi oleh Bang Enol tadi. Kemudian untuk charging portnya dia juga sudah USB Type-C yang juga support dengan fitur fast charging dari Qualcomm yaitu 3.0. Kemudian di sebelah charging port yang USB Type-C ini sudah ada speaker, dan di sebelah kirinya hanya ada volume up and down. Dimana lock buttonnya itu ada di bagian belakang, jadi bersatu dengan fingerprint. Jadi fingerprint ini selain digunakan untuk mengunlock, tapi juga bisa digunakan untuk power button. Jadi kalau kalian mau matikan HP-nya itu pakai fingerprint yang ada di bagian belakang ini. Di bagian belakang pertama, yang ini adalah first impression saya ketika HP ini datang, yaitu kameranya. Kalian pernah nonton kartun Wall-E? Itu kayak gini, jadi kayak ada matanya, kemudian flashnya ini hidungnya. Dan kamera belakangnya ini memiliki spesifikasi yang menurut saya kalau digunakan di 2020 ini masih worth it banget, apalagi harganya cuma 1 jutaan. Untuk spesifikasi kamera belakangnya 21 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide, dan banyak banget fitur. Kamera depannya 5 megapiksel ultra wide juga, 1080 30 fps. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya guys, dan di sini kita bisa pakai wide dan juga nggak wide. Nah, kalau kalian lihat kan tadi ada berubah ya, ini pakai wide. Dan kalau kalian lihat sekarang ini hujan, dan HP ini tuh juga punya fitur yang namanya anti splash IP67 kalau nggak salah, nanti saya taruh footage-nya lah. Dan kita sekalian ngetes untuk dia apakah bisa dibuat hujan-hujanan, dan kondisi fisik saya ini apakah juga bisa dibuat untuk hujan-hujanan. Nah, untuk lensa wide-nya menurut saya keren sih ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk nge-vlog itu nge-wide, lensa wide itu memang menurut saya adalah syaratnya wajib kalau misalkan digunakan untuk nge-vlog. Kalau kita pakai lensa zoom yang nggak nge-wide, nah itu gini. Jadi headframe-nya kurang, bagian sini masih ada, tapi untuk headroom-nya ya, headroom-nya kurang. Tapi kalau untuk lensa wide ini enak banget. Jadi semuanya itu bisa terlihat. Oke. Nah, ini jadi adalah hasil kamera belakangnya, dan ini menggunakan resolusi UHD. Dan kalau resolusi UHD kita nggak bisa menggunakan stabilizer dan juga object tracking. Jadi LG V20 Pro ini juga punya object tracking dan juga stabilizer yang nanti akan kita bahas. Kita sekarang coba dulu untuk fitur resolusi UHD-nya ini. Dan karena stabilizernya nggak berfungsi, jadi memang masih terlihat cukup shaky ya. Ini adalah kalau misalkan steady-nya aktif, dan ini bukan pakai ultra. Sekarang saya coba mau pakai ultra. Nah, ini ultranya seperti ini. Apakah steady? Nanti kita lihat. Dan saya akan lari cukup cepat sekarang. Kemudian untuk menu interface kameranya ini menurut saya juga cukup membantu banget. Jadi di bagian pojok kiri seperti yang kalian lihat ada channel audio L dan R. Jadi kita bisa memonitoring apakah audionya ini terbaca apa enggak. Kemudian kita juga set ISO bisa sampai 3200, speednya juga bisa 1:3200. Untuk white balance-nya bisa sampai 7400K. Kemudian untuk fitur yang paling saya suka adalah fitur multi view, di mana kalian bisa capture 3 gambar sekaligus. Jadi 3 kameranya ini, 4 kameranya bahkan bisa aktif sekaligus. Jadi lensa ultra wide kamera depan bisa nyala, lensa nggak ultra wide nya kamera depan nyala, belakang pun juga sama. Jadi
ultra wide dan juga normal mode-nya bisa nyala secara berbarengan. Dan ini tadi sebenarnya saya dubbing, jadi saya mau ngelucu gitu loh. Jadi kalau misalkan multi seperti ini, itu kita bisa lihat bagian belakang, karena kan kita bisa lihat bagian belakang juga. Nah, kalau misalkan enggak kan bisa ketatap kalau misal hanya kamera depan aja. Tapi ternyata audionya nggak ke recording di aplikasinya tadi. Jadi ya udah saya dubbing ulang ini sekarang. Kemudian juga ada fitur-fitur lain seperti slow-mo, time-lapse, panorama, snap movie, pop-out. Yang menurut saya sih ini fitur standar ya, tapi di sini yang paling saya suka adalah fitur object tracking. Jadi sama seperti Sony A6400 yang juga sudah punya object tracking. Tapi object tracking ini itu terbatas di Full HD. Jadi kalau misalkan kalian resolusinya kalian naikkan ke Ultra atau di UHD itu nggak bisa. Tapi kalau Full HD dengan 60 fps masih bisa. Nah ini saya coba untuk object tracking, dia lumayan cepet. Tapi kalau terlalu cepet ya kotaknya ini ketinggalan. Jadi kalau jangan cepet-cepet lah. Kalau misalkan kalian mau scene tawuran atau scene mungkin kalian anak STM atau anak SMK yang mau tawuran, jangan cepet-cepet kalau tawuran. Jadi biar object trackingnya itu bisa lebih bagus. Kemudian untuk picture size-nya dia bisa 16:9 dengan resolusi yang cukup besar. Dan ini tadi saya coba untuk memotret bunga yang ada di depan rumah ini. Dan hasilnya lumayan bagus menurut saya. Waduh, baterainya habis. Nah, ini saya coba untuk potret dan di resolusi 16 megapiksel. Dan seperti yang kalian lihat, bokehnya itu masih dapat ya, masih lumayan. Dan saya mau coba untuk object tracking di pucuk bunga ini. Apakah dia bokehnya itu terlihat masih software banget atau enggak? Dan menurut saya sih masih oke ya. Kemudian untuk chipsetnya dia menggunakan mantan chipset flagship di tahun 2016 yaitu Snapdragon 820 dengan Adreno 530. Yang kalau misal kita mau cari komparasi atau perbandingan di HP lain itu dulu pada tahun 2016 ada Samsung Galaxy S7 Edge, kemudian Sony Xperia XZS, juga ada Nubia N11 kalau nggak salah, kemudian juga ada Mi 5 Pro ya, pokoknya itu yang mantan flagship di 2016. Dan untuk benchmarknya di sini kita mencoba beberapa benchmark, yaitu ada Antutu. Untuk skor Antutu benchmarknya ya nggak jelek-jelek amat, yaitu 127.534. Kalau misal dibandingkan dengan Realme C3 yang menggunakan chipset Helio itu kalau nggak salah sekitar 150.000, jadi selisihnya sekitar 30 ribuan. Dan dengan harga yang bisa dibilang relatif sama ya. Kalau misalkan Realme itu sekitar 1.600.000, ini cuma 1.100.000. Perbedaannya ini dulu flagship 9 juta dan harganya sekarang menjadi turun 1.100.000. Jadi selisih 500.000. Tapi yang nggak dimiliki oleh Realme C3 adalah kameranya tadi. Kemudian untuk skor benchmark lain, untuk benchmark di Geekbench 5, LG V20 Pro ini mendapatkan single core-nya itu 223 dan multi core-nya 735. Dan kita juga udah benchmark di software lain yaitu 3D Mark dan kita menggunakan driver Slingshot Extreme. Dan hasilnya untuk Slingshot Extreme LG V20 Pro mendapatkan skor 2015, Slingshot Extreme Vulkan 1521 dan Slingshot biasa 2261. Kemudian untuk spesifikasi layarnya ini menurut saya cukup unik karena dia memiliki dua layar. Jadi layar utamanya itu 5,2 inch yang ada di tengah. Layar keduanya ada di mana? Sebentar, spesifikasi layar utamanya tadi dia resolusinya UHD dan menggunakan panel IPS dengan 565 ppi pixel per inch, yang berarti itu padat banget 565. Biasanya itu kalau harga HP 1 jutaan itu kalau nggak 200 ya 300 ppi. Dan dia memiliki layar kedua yang ada di atas. Jadi di atasnya ini ada layar lagi yang resolusinya cukup kecil atau screen size-nya cukup kecil, yaitu 1,6 inch yang gunanya hanya digunakan sebagai kayak semacam notifikasi gitulah. Jadi kalian bisa slide di bagian atasnya ini bisa kalian sliding sendiri tanpa mempengaruhi layar utama, yang menurut saya cukup menarik. Cuman kekurangannya kalau misalkan kalian ngegame atau kalian main YouTube itu layarnya jadi kepotong. Jadi kepotongnya itu lurus, berbanding lurus dengan kamera depannya. Kemudian untuk fitur lain dia juga sudah punya multitask view, jadi kalian bisa membuka dua kegiatan sekaligus untuk multitasking. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk gaming karena menarik. Karena ketika saya nge-review ROG Phone kemarin, ROG Phone 2, itu banyak yang komplain, masa RAM 12GB cuma tes PUBG, nggak tes Honkai Impact 3. Nah, jujur saya belum pernah main game itu, dan ketika ada yang komen, akhirnya saya main. Dan di iPhone 11 Pro Max, sistem rekomendasi secara default itu di angka 3. Dan HP ini sama dengan settingan defaultnya iPhone 11 Pro Max, yaitu di angka 3 sistem rekomendasinya. Jadi apakah dia akan seenak digunakan ketika bermain menggunakan iPhone 11 Pro Max?
Di game pertama kita coba untuk main di game yang kalian requestkan kemarin, yaitu Honkai Impact 3 dengan settingan resolusi rekomendasinya dari LG V20 Pro, yaitu nomor 3 sama seperti iPhone 11 Pro Max. Awalnya itu nggak delay atau nggak laggy, masih enak untuk digunakan. Tapi lama-kelamaan ya FPS-nya itu drop. Jadi stabil 30, stabil 27, tapi tiba-tiba itu drop. Nanti akan saya kasih tahu alasannya. Sekarang kita coba untuk di game lain. Dan di game lain ini kita coba untuk bermain game PUBG. Untuk game PUBG ini kita menggunakan settingan XD dan grafik frame rate-nya high. Dan hasilnya sama seperti Honkai Impact 3. Jadi awal-awal itu dia itu masih flawless, nggak laggy. Tapi kalau udah 15 menit, udah sekitar setengah jam main dan HP-nya mulai panas, itu FPS-nya drop. Jadi meskipun settingannya saya turunkan ya, nggak jadi ke high tapi ke medium ataupun ke low, kalau HP-nya udah panas itu FPS-nya drop banget. Dan akhirnya saya memutuskan untuk main game yang nggak terlalu menggunakan koneksi WiFi lah. Jadi saya main game Asphalt 9. Dan di game ini flawless kalau misalkan digunakan hanya untuk drifting ya, drifting kayak gitu. Cuman kalau misalkan udah jumping melewati kayak semacam ya action gitulah ya, itu baru dia drop. Tapi kalau misalkan cuman main nose, belok-belok, drifting enggak. Tapi kalau misalkan udah ada scene jumping, nabrak, itu lumayan laggy. Dan akhirnya setelah saya melihat statistiknya di Geekbench ya, memang awal-awal itu stabil dia. Jadi kalau misalkan game PUBG itu 30 fps, untuk CPU usage-nya awal-awal juga stabil. Tapi HP ini tuh memang panas ya, panas, lumayan lah panasnya. Jadi ketika panas, performa gamingnya ini turun. Jadi ketika stabilnya 30 fps, tiba-tiba bisa jadi 20 fps, bahkan bisa sampai di bawahnya 20 fps. Dan kalau misal panas, bukan hanya performanya saja, tapi seperti baterainya cepat habis dan lain-lain. Jadi menurut saya HP ini itu sebenarnya worth it, tapi baterainya apakah karena gara-gara saya ini beli second? Dan buat kalian yang mungkin udah punya LG V20 ataupun kalian udah beli LG V20 Pro yang Dukumu ini, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah ini cuman unit saya atau punya kalian juga cepet panas dan kadang itu drop FPS, tapi awal-awalnya stabil. Dan kalau misal HP-nya udah kerasa anget dan panas di tangan, itu FPS-nya pasti drop. Oke guys, jadi cukup segitu aja video rehabilitas dari LG V20 Pro ini atau review handphone bekas berkualitas. Dan kesimpulannya versi DKID adalah, sekali lagi sebenarnya kesimpulannya itu sudah saya taruh di awal. Jadi kalau misalkan kalian punya uang 1 juta kecil ya, 1.100.000 bukan 1.999. Karena kalau saya bilang 1 juta tapi 1.900.000 itu banyak yang komplain. Itu sama aja kayak 2 juta bang. Iya bener juga sih, tapi kan 1 jutaan. Nah, dengan harga 1.100.000 kalian bisa mendapatkan bukan hanya sebagai gaming, karena sekarang kan lagi hype ya Realme C3 Pro yang dengan harga 1.600.000, yang kebanyakan ketika saya lihat reviewnya banyak yang komplain itu kalau C3 itu hanya main di prosesor dan juga di gaming. Tapi kalau HP ini selain bisa digunakan untuk gaming, walaupun ada minusnya kalau misalkan kalian ngegame terlalu lama, entah kenapa ya HP ini tuh panas. Jadi sama kayak Sharp kemarin. Sharp itu kan HP Jepang ya, LG ini HP Korea. Apakah di sana karena cuacanya dingin, jadi HP-nya itu dibikin panas biar imbang dengan cuacanya gitu? Mungkin loh ya. Tapi selain sektor gaming, menurut saya yang paling keren adalah sektor kamera. Jadi kameranya ini udah UHD resolusinya, kemudian juga udah ultrawide. Ultrawide ini adalah kamera kekinian di 2020 yang menurut saya harus ada di semua smartphone di 2020, karena lensa ultrawide itu bener-bener membantu banget buat content creation. Jadi kalau misalkan ngevlog tanpa kamera itu pakai ultrawide bakalan nyaman banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari LG V20 Pro ini. Buat kalian yang mungkin punya LG V20, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar bagaimana experience kalian menggunakan LG V20, karena sebenarnya HP ini tuh sama dengan LG V20, cuman bedanya di screen size dan IP67. Jadi dia udah punya waterproof, tapi kalau yang LG V20 nggak punya. Selain itu spesifikasi dan yang lainnya bener-bener sama. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.